Oke, pembahasan kita itu integral garis sama apa? Teorema Green. Oke, saya mulai dari integral garis dulu aja mungkin. Oke, di kalkulus atau eh, di matematika 1A kita kan ingat ada integral. Kita dapat materi integral kan ya, terhadap selang. Nah, sekarang kita meninjau kalau misalkan kita mau integralin eh kalau ada suara dari luar, saya minta maaf ya. Kalau mau mengintegralkan misal di bidang, itu kayak gimana sih? Apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, di sini kita mendefinisikannya, sorry, kita menggunakan integral garis. Oh, dia dulu. Intinya di situ. Oke, integral garis itu intinya perluasan dari integral terhadap selang. Nah, jadi kalau misalkan kita punya, sebentar, saya, maaf. Oke. Misalkan kita punya kita mulai dari integral panjang. Sebelum integral garis kita mulai dulu dari integral terhadap panjang lintasan. Oke. Misalkan saya punya bidang x y gitu ya. Nah, habis itu saya misal punya lintasan kayak gini. Nah, saya pengen tahu nih panjang si lintasan ini tuh berapa? Dari titik misal ini gamma 0 sampai gamma A lah misalkan. Nah, saya pengen tahu panjang lintasan itu berapa? Jangan 0 deh, AB aja. Nah, gini aja. Yang pertama kali kita lihat, itu panjang suatu segmen di sini tuh bisa didekati oleh panjang yang merah ini kan. Nah, panjang yang merah itu tuh apa sih? Jadi, kalau misalnya ini X, berarti ini segini tuh delta X, terus segini tuh delta Y kan. Kalau misalkan panjangnya ds deh. Berarti kan ds kuadrat sama dengan dx kuadrat tambah dy kuadrat kan, atau dengan kata lain ds itu sama dengan akar dari dx kuadrat tambah dy kuadrat. Nah, sekarang biasanya kalau kita udah punya parametrisasi kayak gini, kita bakal tulis, maaf, kita bisa tahu dong turunan ini tuh terhadap t itu apa. Maka sebetulnya kita bisa tulis kayak gini. Oke? Nah, sekarang ini baru panjang satu segmen. Kalau mau tahu panjang eh, lintasannya kan berarti hmm, kalau mau tahu panjang lintasannya kan berarti kita integralkan ya. Kita jumlah-jumlahin, ds-nya makin lama makin kecil ya lama-lama jadi integral kan. Berarti panjang, kita tulisnya kayak gini aja deh. Nggak usah deh. Berarti panjangnya tuh sama dengan integral dari A sampai B, eh
Sebentar. Oh ya ini. Saya mau mengecek terlebih dahulu apakah hal yang saya katakan benar ya. Hmm, Oke, ya oke. Nah, ini ini kan sebetulnya kita bisa tulis sebagai ini kan. Nah, ini jadi ini definisi panjang lintasan. Nah, sekarang kalau misalkan eh saya tuh punya permukaan di DR3. Nah, habis itu, Duh, sorry. Nah, habis itu saya punya apa namanya? Saya punya suatu lintasan DR2. Sorry, saya punya lintasan eh, di bidang X, Y. Misal kayak gini nih. Di kayak gini aja deh, ini X, itu ini Z. Terus kita kasih permukaan kayak gini. Nah, habis itu ada mukanya beda warna aja. Nah, itu ada kayak gini. Nah, sekarang saya ingin tahu nih luas si tembok yang saya kasih warna merah itu kayak gimana? Hmm, Maaf, bukan kayak gimana. Berapa gitu. Nah, yang pertama, kita misalkan permukaannya itu fx ya. Eh, bentar, sorry. Z sama dengan fx ya permukaannya. Nah, integral garis itu sebenarnya jadinya atau jatuhnya itu adalah integral ini. Integral, misal ini kita punya parametrisasi dari A ke B misalnya. Terus ini gamma. Di mana gamma T itu saya lupa ya tadi, maaf. Itu fungsi dua kubah. Nah, kayak gini. Nah, nanti kita, maaf, integral garis itu definisinya ini. F dari gamma, atau biar mungkin lebih terlihat aja, fxy, ya agak kelihatan T-nya tuh. Fxty akar dx per dt kuadrat tambah dy dt kuadrat dt. Ini yang kita sebut sebagai integral garis. Meskipun sebetulnya ada beberapa yang nulis tuh kayak gini. Gamma harusnya. Ada yang nulis kayak gini. Ini bentuk sederhananya, tapi bentuk yang komputer apa sih yang bisa dihitungnya seperti ini. eh untuk sampai sini dulu ada pertanyaan? Mungkin tunggu sampai 27 deh.
Oke, oh, oke, sip. Nah, sekarang ada, oh sebentar, sorry. Oke, ini kalau misalkan dia terhadap suatu skala field. Kalau misalkan kita pengen, ini suara saya aman kan ya? Aman, aman. Aman, oke. Saya di audionya gak ada hijau-hijau naik. Oke, anyway. eh itu tadi kalau misalkan si fungsinya tuh hanya fungsi skalar. Sekarang gimana kalau fungsi vektor? Ya kita misalkan f itu fungsi vektor dari R3 ke R3 misal. Nah, kita tulis f itu sama dengan PI lebih konsisten P Q R. Nah, ini semua atau PX Y Z Q X Y Z F X Y Z. Oke. Sekarang kita ingat eh jangan dulu. Oke, langsung aja. Gini. Kalau integral garis itu kan kita mengintegralkan terhadap suatu lintasan ya. Misalkan lintasannya gamma, misalkan lintas ini gamma TT deh, biar gampang. Harusnya dari angka 3 sih. Nah, integral garis terhadap, ya integral garisnya itu kita kita definisikannya kayak gini. Sorry ya, ada yang ketinggalan. Ini harusnya misal dari suatu selang A B ke R3, habis itu gamma, kita variabelnya T lah. Integral garisnya tuh bentuknya tuh seperti ini. Jadi eh kita masukin lintasannya, habis itu kita kali dot dengan suatu, oh lintasnya vektor ya, maaf. Nah, jadi T-nya tuh dari A ke B, ini vektor berarti perkalian, sorry, ini vektor berarti perkalian dot masuk akal ya. Nah, sekarang kita kadang menulis apa namanya? Kita kadang menulis integral garis itu terhadap panjang si lengkungannya itu ditulisnya seperti ini. Sorry, ini tuh diturunkan ya. Maaf, saya lupa. Nah, dikali dot oleh T, gamma aja. Misal, nah ini bedanya apa? Tadi kan DS itu dari yang sebelumnya, DS itu kan elemennya seperti ini ya. Ah, berarti kita sebenarnya bisa tulis DS DT. Sorry. Ini sebenarnya sama aja ya. DS DT DT itu kan sama aja dengan akar DX per DT kuadrat tambah DY DT kuadrat DT kan. Yang mana, oh sorry. Dan
Ya, gitu gini deh. Yang mana bentuk ini tuh, ini sebenarnya didefinisikan sebagai panjang dari gamma aksen T. Maka kita bisa tulis ini kan jadi gamma aksen T, dt kan. Nah, habis itu gamma besar itu didefinisikan sebagai gamma T dibagi oleh panjang, oh sorry, gamma aksen T dibagi oleh panjang gamma aksen T. Jadi intinya di akhir ini tuh sama aja. Oke, mungkin sebelum melanjutkan saya mau coba bahas beberapa soal, mungkin hanya untuk itu aja, apa namanya, hanya untuk menekankan. Nah, contohnya yang skalar itu kita misalkan hitung, oh ya saya lupa, ini bisa ditulis kayak gini juga ya. ds dengan C itu suatu lengkungan, misalnya sama dengan X kubik, X-nya dari min 1 sampai 0 lah misal. Lebih asik ini X kuadrat deh. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah parameter dari C itu apa? Ini yang pertama kali harus kita tentukan. Nah, kita nyatakan kurva C sebagai suatu fungsi gamma dari min 1 0 ke R2 lah dalam kasus ini. Oke, kalau misalkan kita definisikan X itu sama dengan T untuk min 1 X 0, maka yaitu kan sama dengan T kubik kan. Akibatnya kita sebenarnya bisa tulis gamma T itu sama dengan eh, T, T kubik dengan T itu ada di min 1 sampai 0. Nah, ini kita udah punya parameterisasinya, kita tinggal mengintegralkan. Ini kan sebetulnya bisa hmm, menjadi sama aja dengan eh, X kuadrat berarti T kuadrat, maka dx dt kuadrat dt T kuadrat tambah ddt T kubik kuadrat kan, ini dt. Ini 1 sampai 0, T kuadrat, hmm, ini tuh 1 tambah, ini jadi 3 T kuadrat, berarti 9 T pangkat 4 dt. Nah, sekarang tinggal yang tersisa adalah, nah, ini kan sebenarnya matematika 1A ya. Ini ada di mat 1A atau 2A ya. Tergantung apakah kita pakai teknik pengintegralan atau enggak. Jadi mungkin tidak akan saya bahas terlalu dalam. Oh wait, kayaknya bakal lebih gampang kalau the next week. Oke, saya modif dulu soalnya. Ya bisa dikerjakan. Tapi nah, dari itu kan kita bisa pakai metode substitusi kan. Kita substitusikan U sama dengan 1 tambah 9 T pangkat 4, maka DU itu sama dengan 36 T kubik dt. Akibatnya, ya, oke.
Maka ini itu akan sama dengan, sorry, ketika t-nya sama dengan min 1, U-nya itu sama dengan 10. Ketika t-nya sama dengan 0, U-nya sama dengan 1. Intikalnya dari 10 sampai 1, sepertiga 6 akar U du. Berarti kan ini jadi, eh, ini aja, sepertiga 6 integral dari 10 sampai 1, U pangkat setengah du. Yaitu, 1 min 1 plus setengah, U pangkat 1 plus setengah, dari 10 sampai 1 kan. Ini berarti nilai integralnya tuh 2/3. Ini 1 kurangi 10 pangkat 3/2. Belum selesai sebenarnya. Ini masih bisa disederhanakan jadi 54. 1/54, 1 min 10 pangkat 3/2. Nah, ini contoh yang salah. Sekarang kita coba contoh sekilas yang vektor. Sebentar ya. Oh iya, maaf saya lupa. Karena ini kali dot, kita kan sebetulnya bisa, ini juga bisa untuk R2 ya. Jadi kalau misal cuma sampai sini doang gitu, F-nya itu sama dengan PQ doang, itu bisa aja. Tetap bisa ya. Nah, karena ini pakai dot, kita sebetulnya bisa tulis di vektor. Kita bisa tulis kayak gini kan. P P gamma 1 aksen dx tambah Q gamma 2 aksen dy, sorry, salah. P d gamma 1 tambah Q d gamma 2 tambah F d gamma 3. Nah, karena salah satu contohnya tuh yang saya lihat di sini dia kayak gitu. Oke, contohnya tuh kita diminta menghitung integral berikut, di mana eh, C-nya tuh suatu kurva. eh Sorry, ya suatu kurva, misal x kuadrat tambah x kuadrat tambah x, gini aja deh. Y sama dengan x kuadrat plus 1 dari x sama dengan 0 sampai 1. Oke. Nah, sekarang yang pertama, seperti biasa, yang kita lakukan pertama kali adalah memparametrisasi kurva ini. Kalau kita misalkan x itu sama dengan t, di mana t itu dari 0 sampai 1. Maka y itu kan sama dengan t kuadrat plus 1 ya. Ak- a- Akibatnya, gamma t sama dengan t, t kuadrat plus 1 adalah satu, satu parametrisasi dari C. Suatu parametrisasi dari C. Oke, sekarang eh, maka integral ini
itu kita bisa tulis sebagai, sorry, dari 0 sampai 1 ya, 2t kuadrat plus 1 dt tambah integral dari 0 1 1 min t ini dikali oleh dy dt itu kan 2t, berarti kali oleh 2t dt. Berarti kan jadi gini ya. Oh, sorry. Supaya saya nggak terlalu itu. Nah, sekarang ini habis. Berarti kan ini jadi 2t plus 1 dt kan. Masih di sini. Sorry. Jadi t kuadrat plus t dari 0 sampai 1, yaitu yang nilainya 2. 1 tambah 1 min 0 itu 2. Oke, ini dua contohnya. eh Mungkin, oh ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Saya tunggu mungkin sampai 45 deh, 16:45. Oke, eh jadi saya udah 45, kata belum ada, kita lanjut dulu. Nah, kita ingat bahwa kalau, sorry, nabla F itu kan sama dengan do X F. Sorry ya, sebentar. Iya, harusnya. Ya, do X F, do Y F. Ini notasi yang sangat terkutuk ya. Bentar, harusnya gini. Do F, do X, do F, do Y, do F, do Z. Nah, saya definisikan ini tuh sebagai F, misal. Nah, kalau F itu suatu medan vektor, sehingga ada F kecil yang memenuhi, misalnya satu. Kita sebut F besarnya itu konservatif. Kasih warna beda. Oke, apa akibat dari, apa namanya? Apa akibat dari eh, suatu medan vektor itu konservatif dalam konteks integral garis? Kalau misalkan C1 itu
dan C2 itu titik ujungnya sama. Oh, enggak, sorry, gini dulu. Nanti itu. Misalkan C1 tuh kurva dengan parameter dan parameterisasi ini. Gamma dari B ke ya mungkin R2 atau R3 lah. R2 lah. Parameterisasinya ini sekarang. eh Jika F besar itu konservatif, maka integral C1 F dot ds itu kan sama dengan integral C1 dari nabla F dot ds kan. Nah, tapi akibat yang pentingnya tuh di sini. Ini sama dengan F gamma B min F gamma A. Nah, eh akibatnya, sorry, sebentar. Buktinya straightforward. Jadi, saya buktiin aja. Buktinya straightforward. Jadi, sorry, kita hitung langsung aja. Ini kan sama dengan AB nabla F gamma T dot gamma aksen T dt kan. Yang mana ini tuh sama dengan sorry, do F do X dx dt tambah do F do Y dy dt tambah do F do Z dz dt dt. Nah, sekarang dari aturan rantai, kita sebenarnya bisa tulis ini tuh sebagai d per dt f gamma t dt. Habis itu dari eh, teorema dasar kalkulus, kita langsung dapatkan hasil yang kita mau. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk menghitung integral-integral dari medan vektor yang konservatif. Oke, nah sekarang akibatnya tuh apa sih? Dari sini, yang pertama itu berarti CF dt ds itu bebas lintasan. Atau dengan kata lain, yaitu artinya jika C1 dan C2 memiliki titik ujung yang sama, maka integralnya juga sama. Nah, habis itu, kalau dia bebas lintasan, berarti kan kalau gini, kalau misalkan saya punya di bidang X, yaitu dua kurva kayak gini. Misal ini C1, habis itu misalnya C2. Dari yang satu ini saya tahu kan F dot ds itu sama dengan, sorry, saya menggunakan nah, sekarang sebenarnya kita bisa sebut lintasan yang sama,
tapi arahnya berbeda, itu sebagai negatif C2 kan, karena arahnya beda. Dan itu nanti sebenarnya kita bisa lihat bahwa negatif C2 F ds itu sama dengan negatif dari integral C2 F dot ds. Nah, dari fakta ini sebenarnya kita bisa dapat bahwa integral eh, C1 gabung min C2 F dot ds sama dengan 0. Berarti sem- maaf, berarti integral dari suatu fungsi konservatif yang eh, apa namanya? Yang maaf, terhadap suatu lintasan tertutup itu pasti 0. Dan akibatnya, oh enggak deh. Oke, akibatnya kita bisa ngitung integral itu gampang banget kalau misalnya kayak gitu. Oke, jadi fakta keduanya adalah jika C adalah lintasan tertutup, maka integral CF dot ds itu pasti sama dengan. Oke, habis itu kalau misal dia konservatif, ya nanti ada, oh ya udah pasti. Oke, kalau misalkan bentar, kita tuh misalkan punya suatu medan vektor F itu konservatif ya misal, konservatif. Akibatnya kan kita bisa ada suatu fungsi F sehingga F itu sama dengan nabla F yang berarti sama dengan do F, do X, do F, do Y. Untuk sekarang kita coba stay di dua dimensi dulu. Nah, tapi masalah, bukan masalah, kita punya turunan kedua itu urutannya bisa ditukar jika do F, do X, dan do F, do Y itu kontinu. Jika kita asumsikan itu, maka itu ini bisa ditukarkan. Akibatnya, kalau misalkan saya tulis itu sebagai Peki, kita tuh punya do P, do Y itu sama dengan do Ki, do X. Nah, eh sebetulnya ini, oke, ini bolak-balik ya. Seharusnya kalau Peki-nya kontinu. Oke, nah dari sini tuh kita jadi punya suatu karakterisasi medan vektor konservatif. Gimana kalau tiga dimensi? Kalau tiga dimensi kan harus sama kan? Urutan turunan kedua tuh harus bisa ditukarkan kalau turunan pertamanya itu kontinu. Jadi untuk eh, kalau di R3 itu logikanya sama. Jadi kalau misalkan F itu sama dengan nabla F yang sama dengan do F, do X, do F, do Y, do F, do Z yang sama dengan PQR misal. Nah, kalau kita punya ini, maka sebetulnya yang kita punya adalah do P, do Y itu harus sama dengan do Ki, do X, dan do P, do Z itu sama dengan do R, do X, dan do Ki, do Z itu sama dengan do F, do Y. Jadi ngeceknya lebih panjang.
Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini. Saya tunggu sampai 59 deh. Oke, karena udah 59 jam saya, kita lanjutkan saja ke teorema Green. Oke, kita ingat lagi integral lipat 2 itu kalau kita misal punya integral kayak gini tuh berarti kita mengintegralkan terhadap luas kan. Nah, sekarang oh maaf, ini kan sama dengan volume di bawah permukaan kan. Nah, sekarang ternyata ada suatu hubungan antara luas di antara oh tadi kan saya bilang integral garis itu kurang lebih luas tembok atau apa. Nah, ternyata ada hubungan antara integral garis dari suatu medan vektor dengan suatu volume di bawah permukaan. Nah, tapi yang pak, tapi kita batasi dulu. Misalkan C itu suatu adalah suatu lintasan tertutup sederhana. Maksudnya apa? Tertutup artinya titik awal itu sama dengan titik akhir. Sederhana itu artinya dia tidak apa namanya? Tidak memotong dirinya sendiri. Contohnya tuh kayak gini nih. Atau contohnya lingkaran. Ini kan titik awalnya tadi di sini ya. Habis itu ini akhirnya di sini ya. Ya kurang lebih sama lah kalau saya gambarnya agak jelek. Nah, habis itu kita lihat dia gak ada perpotongan dengan dirinya sendiri. Itu contohnya. Yang ada perpotongan dirinya sendiri itu kayak gini. Sorry. Nah, ini kan ada potongan dirinya, ada perpotongan terhadap dengan dirinya sendirinya kan. Jadi itu gak boleh. Nah,
Kalau kayak gini, kita kita punya daerah tertutup, tertutup. D kan. Contohnya ya gini lah. Ini D, ini C-nya tuh kurvanya. Habis itu si D-nya tuh itu eh, daerah yang warna hijau ya. Oke, kalau kita punya kayak gini dan C itu berorientasi positif, atau dengan kata lain melawan arah jarum jam, maka kita punya, sorry, PDX tambah QDY. Oh, ups, ada yang ketinggalan. Maka jika P dan Q itu memiliki turunan pertama yang kontinu, kita punya rumus ini. Jadi C PDX tambah QDY itu sama dengan tegak lipat 2 do Q do X min do P do Y dA. Dengan A tuh luas daerah D. Sorry. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa yang di sininya DY itu di ruas kanan jadi D do X, yang di sini eh sorry, yang di sini DX itu eh jadi do Y, diturunkan terhadap Y. Oke. Nah, sebagai contoh, kita bisa ngitung integral, oke, integral ini nih, bentar. Y. Oke. Kita akan menggunakan teorema Green untuk menghitung integral ini, di mana C-nya itu seperti ini. Nah, sekarang eh, pertama dia memenuhi kondisi gak? Harusnya sih iya ya, karena eh, ya dengan jelas y x kuadrat itu polinom, atau kita cek aja deh. Do P do Y itu kan kontinu ya. Dia X kuadrat, dia kontinu, jelas. Habis itu do P do X yang sebetulnya agak terlalu... Itu do X-nya kontinu juga. Habis itu do Q do Y, biasa konsisten, itu 0. Jelas kontinu. Dan do Q do X, itu adalah 2X. Ups, min 2X. Yang mana dia juga kontinu. Berarti syarat teorema Green itu berlaku karena kurvanya itu tidak memotong dirinya sendiri dan tertutup. Jadi dia gerak dari sini ke sini ke bawah, habis itu naik lagi. Oke, sekarang eh
Berarti kan CPdx tambah QDY itu kan sama dengan D. Mungkin langsung saya substitusikan aja ya. Ini ya X kuadrat, ini min X kuadrat. Berarti kan do Q do X itu min 2X. Ya, min 2X, min do P do Y itu X kuadrat dA. Nah, sekarang tinggal kita melakukan perhitungannya sebagai integral lipat 2. Sebagai perhitungan integral lipat 2. Nah, eh ini kan kita bisa tulis sebagai suatu fungsi X nih. Sorry, suatu fungsi terhadap X nih di sini. Terus X-nya tuh dari min 5 sampai 5. Maka sebetulnya ini tuh kita bisa tulis sebagai min 5 sampai 5. Dan yang satunya lagi itu eh Y-nya ini yang cukup sulit atau pakai polar aja deh. Kalau pakai polar, kita punya, atau gini aja deh. Yang lengkung min 2X min X kuadrat dA tambah yang lurus, tiga hal yang sama, dA. Nah, kalau udah kayak gini, yang kiri kita bisa hitung menggunakan koordinat polar. Eh, yang lengkung tuh kan dia T-nya tuh kalau misalkan gamma T-nya tuh sama dengan cos T sin T. T-nya tuh dia jalan dari si vertikal ini, yaitu ketika cos T-nya 0 sin T-nya 1, yaitu ketika T-nya sama dengan pi per 2, sampai cos T-nya 0, sin T-nya itu min 1, yaitu ketika 3 pi per 2. Berarti ini dari sini sampai sini. Nah, yang R-nya itu jalan dari 0. Oh, wait. Maaf, saya baru ingat. Nggak usah pakai gituan. Yang R-nya itu jalan dari 0 sampai 5 kan. Ini min 2 cos T, min cos kuadrat T, dikali oleh R, dr, dt. Oke, sekarang ya kita perlu menghitung integral tersebut kan. Terhadap R kan ini jadi min, ya minnya saya keluarkan. Setengah R kuadrat cos T tambah, 2 cos T tambah cos kuadrat T dari 0 sampai 5. R sama dengan 0 sampai R sama dengan 5, dt kan. Nah, ini tuh jadi pi per 2, 3 pi per 2, min setengah 25 min 0, 2 cos T tambah cos kuadrat T, dt. Oke, sebenarnya kita bisa melakukan suatu substitusi lagi. Sorry, boleh Apa? nanya nggak? Ya, mana-mana. Eh, Tadi apa namanya? Nggak kenapa tiba-tiba langsung jadi berubah ke Pola. apa namanya? Min 2 cos dari yang awalnya Oh, yang ini ya, dari min 2x. Ah iya kenapa? lain ini ya. eh, Oke, oke, sebentar. Saya perluas dulu.
Oke, kenapa jadi gitu? Soalnya saya substitusikan, bentar, saya benar kan? Saya takut salah, habisnya benar sih. Q min 2X, iya oke. Saya substitusikan, parametrisasi dari, ini bukan, oke, iya, oke saya salah. Harusnya, ini tuh R cos T, R sin T, dengan T-nya tuh jalan dari 0, dari pi per 2 sampai 3 pi per 2, dan R-nya itu jalan dari 0 sampai 5. Oke, kenapa langsung kayak gini? Soalnya saya, eh, apa namanya, me- mensubstitusikan yang di sebelah kiri ini, yang saya berikan kotak pink. Nah, kenapa saya mau mensubstitusikan itu? Karena daerahnya kan ini ya, yang saya pinkan di lingkarannya. Itu setengah lingkaran, jari-jarinya 5, tapi dia sudutnya tuh eh tapi dia tuh sebelah kirinya doang, setengah lingkaran sebelah kirinya doang. Nah, berarti kan berarti kan dalam koordinat polar, parametrisasi daerah ini tuh kan R cos T, R sin T kan. Karena kita bisa aja set, eh ketika T-nya tuh 0, kok 0, pi per 2, sorry. Kita bisa set ya dari sini sampai sini gitu. Habis itu, kenapa dimasukkan? Karena saya pengennya, kita pakai pola, jadi dimasukin aja. Aman nggak sampai sini? Gimana? Oke, kita saya tulis substitusikan pola. Nah, ini kan jadi integralnya seperti ini ya. Oh, nggak aman, saya salah. eh ini tuh harusnya R ya, 2R cos T min R kuadrat cos kuadrat T. Kenapa? Karena tadi saya bilang bahwa ini tuh ada R-nya. Itu yang saya lupa tadi, maaf. Oke, berarti ini harus dihapus semua. Ini kan jadi 0,5 min 2R kuadrat cos T min R kubik cos kuadrat T dr dt kan. Berarti saya memerlukan ruang. Oh, ini juga salah sih sebenarnya. Nah, ini kan jadi, min 2 per 3 R pangkat 3 cos T min seperempat R pangkat 4 cos kuadrat T, yang mana R-nya itu jalan dari 0 sampai 5 kan. Nah, sekarang tinggal kita masukkan, nggak tinggal karena angkanya kegedean. Oke, ini bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Per min seperempat kali 5 pangkat 4 kan dari pi per 2 sampai 3 pi per 2 cos kuadrat T dt. Kalau yang ini sih, yang sebelah kiri sih mungkin tidak, sorry, integral cos tuh sin harusnya. Sin T dari pi per 2 sampai 3 pi per 2. Nah, integral yang ini yang sangat masalah. Karena, cos kuadrat T, oh, oke sebentar, saya gak hafal identitas trigonometri.
Kayak gini aja. Harusnya kan cos 2t itu sama dengan cos kuadrat t min sin kuadrat t kan, yang sama dengan 2 cos kuadrat t min 1. Akibatnya, cos kuadrat t itu sama dengan eh, cos 2t plus 1/2. Nah, ini yang kita integralkan. Karena ini identitas, bisa langsung kita pakai. Ini tuh sin T-nya 3pi/2 tuh 0 hasilnya. Min seperempat, 5/4, cos 2t/2 jadi sin 2t/4 tambah t/2. T-nya dari pi/2 sampai 3pi/2. Oke, baru sadar lagi. eh sin 3pi/2 itu 0pi/2 min 1. Min 1 ya, sorry. Oke, ini kan jadi 4/3, 5/3, karena ini sama dengan min 2. Habis itu ini min seperempat, 5/4. Eh, sin 3pi itu 0, tambah 3pi/4, kurangi sin pi itu 0 juga, tambah pi/4. Berarti, ini jadi ragu ya, kenapa angkanya kayak gini ya. Kan jadi 5 kuadrat, eh, 20/3 kurangi 50pi/16. Saya kasih tanda tanya karena saya, oh oke, ya, saya lupa ada itunya. Oke, jadi jawabannya seperti ini. Sayangnya angkanya sangat jelek. Oke, ada pertanyaan? Boleh nanya soal nggak? Boleh, boleh, aman-aman. Oke, oke, sebentar ini. Itu aja. Oke, soal pertama, kita diminta untuk menggunakan teorema Green untuk menghitung integral garis ini terhadap kurva yang orientasinya positif. Ini. C is the boundary of the region between the circles. Hmm, oke. Oh, oh, oke, oke, oke. Eh, sebentar. Berarti harusnya kayak gini kan. Dia masuk ke sini, ke sini, ke sini, terus masuk lagi ke sini. Oke, oke, berarti kan kita punya
Kayak gini kan. Ini yang mau kita hitung nih kali. Dari teorema Green, karena ini itu seharusnya melanggar syarat-syarat teorema Green. Karena dia inginnya tertutup sederhana. Tapi bisa kita main-mainin atau kita manipulasi lah. Kita kasih jarak ini. Jaraknya epsilon. Jaraknya kecil aja. Terus nanti kita eh epsilonnya menuju nol. Kita buat epsilonnya menuju nol. Oke, sekarang berarti parametrisasinya tuh kayak gimana sih? Nah, parametrisasinya gimana? Oke, saya bagi 4. Yang bagian satu itu, yang saya gini aja deh. Nah, yang bagian satu itu yang saya beri warna merah. Marah. Nah, yang bagian dua itu yang lingkaran kecil. Habis itu yang bagian tiga itu yang saya beri warna oranye. Nah, yang bagian 4 itu yang lingkaran lebih besar lagi. Itu yang ini. Oke, ini soal. Nah, pertama, ini saya maksa. Jujurnya ini saya maksa. Karena seharusnya nggak bisa kalau dia kayak gini. Tapi ada hal lain juga. Ini, yang merah dan yang oranye ini, idealnya, itu sama dengan nol. Ini ketika dijumlahkan itu sama. Atau artinya yang merah itu sama dengan negatif yang oranye. Itu idealnya. Tapi kita lihat dulu aja. Oke, mohon maaf, saya meminta waktu 5 menit. Saya perlu ke toilet.
Oke, alhamdulillah ternyata tidak selama yang saya kira. Oke, eh, nah kalau misalkan kita membiarkan kontur yang kontur pad yang ininya itu apa sih jaraknya semakin kecil, luasnya juga semakin kecil kan? Berarti luasnya nol. Berarti bisa kita anggap itu nggak ada. Nah, yang pertama, sorry, yang harus dilakukan sekarang adalah dot itu x min to pdw. Oke, kita turunkan yang ini tuh terhadap x ya, turunkan terhadap x. Itu kan jadi 4x pangkat 3 tambah 4x y kuadrat kan? Ini curiga deh. Oh, enggak. Oke, habis itu kita kurangi makhluk ini, itu turunkan terhadap y, terus kita simpan ke yang ini min ini ya, jadi nol kebetulan. Nah, kebetulan teman banget sesuai. Oke, nah sekarang karena eh, bentuk daerahnya itu lingkaran, saya bisa pakai pola lagi. Pakai koordinat polar, kita punya parametrisasi eh, gamma, sorry, t itu sama dengan r cos t r sin t dengan r-nya tuh jalan dari 1 sampai 2. Kenapa dari 1 sampai 2? Wait, ini ya 5, oke. Kenapa dari 1 sampai 2? Karena lingkarannya tuh kan kita mau ngebuang yang ini, tapi yang sisanya tuh tetap harus ada gitu. Jadi yang satu dari 0 sampai 1-nya kita nggak nggak kita anggap, yang dari 1 sampai 2-nya kita masukkan. Bentuknya kayak gini akibatnya. Dan eh, T-nya itu jalan dari 0 sampai 2 pi. Oke, maka bentuk integral tadi, kalau misalkan ini 2, 2 itu sama dengan kita substitusikan lagi si gamma RT ini. Ini kan jadi dari T 0 2 pi 1 2, X-nya kita masukin R cos T ya, 4 R cos T pangkat 3 tambah 4 R cos T sin T kuadrat R dr dt. Oke, nah yang mana ini tuh akan sama dengan, tiga kali masih sama, ini 4 R pangkat 4 cos kubik T, lupa, tambah 4 R pangkat 4 cos T sin kuadrat T dr dt. Nah, ini kan kita bisa tulis jadi seperti ini ya. Eh, sorry, cos T cos kuadrat T tambah sin kuadrat T dr dt. 4R pangkat 4 kali cos. Ya benar. Nah, ini itu apa? Ini 1. Maka integral yang ingin kita hitung itu bentuknya kayak gini. Sesuai urutan pengintegralannya, kita integralkan dari dr dulu. Terhadap R dulu, maaf. Ini kan berarti 4/5 R pangkat 5 dari 1. R-nya sama dengan 1 sampai R pangkat 5, R-nya dari 1 sampai 2 dikali cos T dt.
Nah, ini kan jadi angkanya kayak gini lagi. 2 pangkat 5 min 1 kan. Ini cos T dt. Habis itu ini kan udah gak mempengaruhi integral kan. Hanya cos T-nya aja yang mempengaruhi. Berarti bisa saya singkirkan ke sini. Habis itu cos T-nya langsung saya integralkan. Integral cos T itu sin T. T-nya dari 0 sampai 2pi. Sin ya, 0. Sebentar. Ada yang harus saya cek kenapa 0. Em, Kalau R-nya 1 sampai 2 itu cuma gitu. Habis itu 0, saya kasih sudutnya 0, dia ke sini. Ya, benar. Oke, yang soal ini sudah ada pertanyaan nggak? Aman Itu sih. aman, oke. Oke, selanjutnya. Kita diminta untuk menggunakan teorema Green untuk menghitung integral ini. Apa sih namanya? C-nya tuh ini. Oke, kalau yang ini X kuadrat sin Y di. Nah, ini salah satu contoh aplikasi teorema Green. Kalau mau ngitung gini langsung pakai integral garis itu harus mecah integralnya jadi 4. Nah, kalau kayak gini kan kita bisa langsung ya dia aja deh. Dia itu daerah tertutup dalam C-nya ya. Eh Doki do X ya. Saya lupa terus. Oke, Doki do X ini Doki do Y. Doki. Oke, Doki do X itu apa? Eh Turunin terhadap X berarti kan jadi 2X sin Y. Dikurangi yang ini turunin terhadap Y kan. Yaitu jadi min sin Y. Nah, sekarang ini kan jadi D 2X sin Y tambah sin Y dA kan. Artinya, saya bisa tulis itu sebagai 2X plus 1 kali sin Y dA. Nah, sekarang kita punya D itu suatu persegi panjang dengan sudut sketsa sih eh X, Y, misalnya punya 2, 2, 4, ini 5 ya. 0, 0, 5, 0. Oke, nah ini kan perseginya kan, ini D. Berarti integralnya kita bisa tulis sebagai KL02 integral 05 dx plus 1 sin Y dx dy. Nah, yang saya lupa bahas dan sejujurnya saya juga lupa. Ini kan tidak ada yang bergantung terhadap Y, X, iya Y. Ini tidak ada yang bergantung. Artinya ini bisa dipisahkan. 02 sin Y dy kali 05 dx plus 1 dx. Nah, ini tuh jadi sin tuh min cos. Min cos Y dikali dari 0 sampai 2 dikali oleh X kuadrat plus X. Iya, dari 0 sampai 5. Nah, kalau angkanya kayak gini,
gimana? Ya lain aja sih sebenarnya. Ini kan berarti dari 25 apa sih, min 0. Oke, sebentar. Agak untuk. Nah, ini kan jadi 1 min cos 2 dikali kali 40. Dikali 30. Artinya ini 30 min 30 cos 2. Sampai sampai sini aja ngerjainnya. Kecuali ternyata di ujiannya boleh pakai kalkulator ya cos 2. Harusnya nggak boleh sih. Saya kurang tahu. Oke, aman sampai sini? Cukup, cukup. Cukup, oke. Mungkin saya bahas satu soal lagi deh. Bentar ya. Nah, ini punya soal kayak gini. Kita diketahui bahwa fxy itu sama dengan y pangkat zi. Diketahui bahwa fxyz itu sama dengan y pangkat zi tambah xe pangkat zj tambah xy pangkat zk. Kita diminta untuk menunjukkan bahwa f adalah medan vektor konservatif. Oke, caranya gimana? Kalau 3 gini kita bisa kuli. Kita definisikan P itu sama dengan YZ, Q itu sama dengan XEZ, dan R itu sama dengan XYZ. Nah, agar dia konservatif, berarti kan kalau dia konservatif kita punya ini kan. Untuk suatu F, kita punya kayak gini. Nah, kita ingat yang tadi itu, mana? Ini hasilnya. Oh, bukan. Tadi kan dibahas ya. Oh ya ini. Nah, kita 3 syarat ini tuh dia harus berlaku kan supaya dia konservatif. Ya kita cek. Do P do Y itu sama dengan Y pangkat Z. Habis itu do Q do X. Y pangkat Z, sorry. Itu sama dengan Y pangkat Z juga. Berarti do P do Y sama dengan do Q do X. Nah, habis itu do P do Z itu sama dengan Y pangkat Z kan. Dan do X itu sama dengan Y pangkat Z. Akibatnya, do P do Z itu sama dengan do R do X. Terakhir, eh, do Q do X itu apa? Itu kan pangkat Z. Terus, kok X? Sorry. Do Q do Z itu sama dengan X pangkat Z. Nah, do Y itu sama dengan X pangkat Z juga. Akibatnya, do Q do Z itu sama dengan do F do Y. Maka, F itu konservatif. Oke, itu yang A. Yang B, kita diminta untuk menentukan suatu fungsi f, x, y, z yang memenuhi ini. Sekarang kita udah tahu bahwa ini, sorry, bahwa persamaannya benar ya. Oke, sekarang. Tadi itu saya dapat persamaan-persamaan kayak gini itu dari mana sih? Kan itu tuh dari, kalau misalkan ada, berarti kan ini, itu harus sama dengan ini kan. Artinya, sebenarnya, kita bisa tulis P itu sebagai do F do X, Q itu sama dengan do F do Y,
Ya, itu sama dengan do F, do Z. Yang mana saya baru sadar, karena persamaan ini berlaku, kita langsung aja dari situ. Eh, Oke, sekarang P itu sama dengan do F, do X. Maka do F, do X itu harus sama dengan P-nya itu Y pangkat Z. Nah, sekarang akibatnya F itu adalah integral dari Y pangkat Z dx. Yang sama dengan X, Y, pangkat Z tambah suatu fungsi terhadap perubahan-perubahan yang tidak diintegralkan. Itu jadi konstanta pengintegralannya. Oke, sekarang kita tuh punya do P do Y itu harus sama dengan do Q do X. Maka itu kan wait, sorry, bukan dari sini. Harusnya Q itu kan do F do Y kan. Berarti Q itu X pangkat Z itu harus sama dengan X pangkat Z tambah H, sorry, do H do Y. Ini membuat do H do Y itu sama dengan 0. Maka do H do Y itu harusnya suatu fungsi lain, tapi terhadap Z. Nah, terakhir, F itu harus sama dengan do F do Z kan. Maka F itu apa? X, Y pangkat Z itu harus sama dengan, mana ya? Oh, itu. X, Y pangkat Z tambah G aksen Z. Ya, ini fungsi terhadap Z aja. Akibatnya, Y aksen Z itu sama dengan 0. Maka, GZ itu konstan. Maka, F yang diinginkan itu adalah, sorry, X, Y pangkat Z tambah suatu konstan dengan untuk C-nya di bilangan real. Oke, habis itu yang bagian C. Oke, sebentar. Kalau, oh, oke, ini yang, oke, oke, oke. Saya mau minta maaf lagi karena ada suatu keributan di kompleks saya. eh Kita diminta menggunakan teorema dasar integral garis atau yang saya bahas tuh di sini harusnya. Sorry. Nah, oke, iya. Jadi karena F-nya konservatif dan ya karena F-nya konservatif, kita bisa menghitung ini hanya dengan menggunakan titik-titik ujungnya saja. Dari teorema dasar integral garis, kita punya integral CF dot D, dia pakai apa? F itu sama dengan integral C dot nabla F dot DE, yang mana itu akan sama dengan F V P min F V 0. Oke, ternyata pakai. Nah, sekarang kita sekarang kita harus menghitung FRP itu berapa dan FR0 itu berapa. Untuk itu kita perlu RP itu berapa dan R0 itu berapa. eh karena RP itu sama dengan 4 cos 2pi,
3 cos pi, koma, bagi apa sih? 2 sin pi. Yang mana ini tuh sama dengan cos 2 pi itu 1, 4 berarti ya. Cos pi itu min 1, jadi min 3. 2 sin pi itu 0. Nah, karena kita punya ini 0, 3 cos 0, 2 sin 0, sama dengan 4, 3, 0. Habis itu F, F, P itu sama dengan F itu apa? XY pangkat Z tambah C. Berarti 4 kali min 3 kali F pangkat 0 tambah C sama dengan min 12. Dan F, 0 itu sama dengan 4 kali 3 kali F pangkat 0 tambah C. Ini 12 tambah C. Oke, saya harusnya agak gitu. Kita dapat C nabla F dot DF, itu sama dengan yang sama dengan F, P min F, 0 yang sama dengan min 12 tambah C min 12 min C itu min. Oke, aman sampai sini? Oke, oke, saya asumsikan aman. Mungkin saya akan bahas satu soal lagi. Nah, kita diminta dengan menggunakan teorema Green, hitunglah integral ini dengan C adalah lingkaran berarah positif persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat 94. Ini mintanya, ini teriak pola ini. eh Oke, dari Green kita punya X kuadrat Y dx tambah XY kuadrat dy itu sama dengan integral lipat 2 do ki do X berarti Y kuadrat min do P do Y itu X kuadrat. Ini dA. Nah, kita pakai koordinat polar. Gunakan koordinat polar, parameterisasi dari D adalah gamma RT itu sama dengan bawahnya aja deh. Gamma RT itu sama dengan cos T, sin T dengan R-nya itu sama dengan R-nya itu ada di 0 sampai 2 dan T-nya itu ada di 0 sampai 2 pi. Oke, maka kalau kita namakan ini 3 itu sama dengan integral dari ya 0 sampai 2 pi, integral dari 0 sampai 2 R kuadrat sin kuadrat T min R kuadrat cos kuadrat T F dr dt. Nah, saya bisa keluarkan semua R-nya jadi R pangkat 3. Sin kuadrat T min cos kuadrat T itu cos 2 T min cos 2 T dr dt. Nah, ini integralnya tidak ada yang apa namanya, batas integralnya itu tidak saling berhubungan, maka saya bisa ngitungnya kayak gini, kali integral 02 R pangkat 3 dr. Nah, ini kan jadi cos itu sin min sin 2t
Ini 0 lagi nih. Habis itu seperempat R pangkat 4 dari 0 sampai 2. Sebentar. R-nya dari 0 sampai 2, dia harusnya jangan cuma dari sini sampai sini doang. Habis itu, ya harusnya benar. Oke, ini min sin 4T, min min sin 0 dikali oleh seperempat 2 pangkat 4 kurangi 0. Kok T 4pi, sorry. Ini 0 kali 4, itu 0. Oke, apakah aman atau ada yang mau dibahas lagi? Mungkin saya tunggu sampai 56. Oke, karena sudah 506, mungkin karena sudah 506 dan tidak ada bahasan tambahan lagi, mungkin saya kembalikan lagi kepada Kak Gerhard. Saya stop share dulu.